Pernah nggak sih kalian buka aplikasi favorit terus ngerasa semuanya itu mulus banget, gampang banget dipakai, atau mungkin sebaliknya, malah pernah frustasi sama aplikasi yang bikin bingung? Nah, ternyata di balik kemudahan itu ada seni yang tersembunyi. Hari ini kita bakal bongkar rahasia dapurnya raksasa kayak Spotify dan Google Analytics, dan gimana cara mereka mengubah sesuatu yang rumit jadi pengalaman yang intuitif. Oke, jadi ini nih gambaran perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Aplikasi yang tersesat. Terus kita intip gimana Spotify sama Google nemuin lagi jalan pulangnya. Dari situ kita akan bongkar cetak biru yang mereka pakai, dan akhirnya kita bakal ngerti kenapa kesederhanaan itu justru puncak dari sebuah desain yang jenius. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama, ketika aplikasi tersesat. Ini masalah yang mungkin kita nggak sadar tapi sering banget kita rasain. Sebuah aplikasi itu biasanya dimulai dengan simple, lama-lama fiturnya nambah terus. Tanpa sadar, yang tadinya jelas malah jadi kayak labirin yang rumit. Dan akhirnya, kita sebagai pengguna jadi ikutan tersesat. Nah, kalian pasti familiar banget kan sama perasaan ini? Buka aplikasi abis diupdate, tiba-tiba tombol andalan kalian hilang. Menu yang tadinya simple, sekarang kok jadi ribet banget. Rasa frustasi kayak gini nih, yang jadi akar masalah yang akan kita bedah bareng-bareng. Dan ini tuh bukan cuma soal gangguan kecil loh. Buat perusahaan teknologi, ini masalah serius. Ibaratnya fondasi gedung yang mulai goyah karena terlalu banyak tambahan yang nggak terencana. Nah, buat lihat gimana cara mereka mengurai benang kusut ini, kita bakal langsung masuk ke dapurnya dua raksasa teknologi. Studi kasus kita yang pertama, peta jalan baru dari Spotify. Coba bayangin deh, kalian punya perpustakaan musik terbesar di dunia. Tantangannya tuh bukan lagi soal punya lagu apa aja, tapi gimana caranya ngebantu jutaan orang nemuin lagu yang mereka suka tanpa bikin mereka pusing duluan. Jadi, masalahnya apa sih di Spotify? Simple aja. Pengguna frustrasi karena nggak bisa nemuin fitur-fitur utama. Dan setelah diusut, biang keroknya cuma satu. Sistem navigasinya udah terlalu penuh sesak dan membingungkan. Udah kayak jalan buntu di dalam labirin. Terus, gimana cara Spotify beresin masalah ini? Mereka pakai proses dua langkah yang sebenarnya fundamental banget. Anggap aja langkah satu itu kayak bikin cetak biru atau denah arsitektur yang baru. Terus langkah dua itu kayak test drive, buat ngecek apakah bangunan dari denah tadi benar-benar nyaman dan berfungsi. Di tahap cetak biru atau yang biasa disebut wireframing, tim Spotify itu benar-benar nggak peduli dulu sama warna, logo, atau hiasan lainnya. Fokus mereka 100% ke fondasi. Mereka bongkar total navigasi lama yang rumit, terus bangun lagi struktur yang jauh lebih ramping. Sebuah bar navigasi simple di bagian bawah. Semua menu yang nggak penting, dipangkas habis. Oke, cetak birunya udah jadi. Sekarang waktunya test drive pakai prototyping. Ini bukan lagi gambar mati ya. Mereka bikin model interaktif di mana mereka bisa ngerasain langsung gimana rasanya pindah dari satu halaman ke halaman lain. Pertanyaan utamanya, alur yang baru ini kerasa natural dan gampang nggak sih? Nah, disinilah desain itu diuji di dunia nyata. Dan hasilnya keren banget. Navigasinya jadi jauh lebih gampang dimengerti, dan para pengguna bisa nemuin fitur yang mereka cari jauh lebih cepat. Ini jadi bukti nyata kalau proses desain yang terstruktur itu benar-benar membuahkan hasil. Oke, selanjutnya kita pindah ke Google Analytics. Kalau Spotify tadi soal nemuin musik, nah, Google ini soal nemuin jarum wawasan di tengah tumpukan jerami data. Tantangan mereka, gimana caranya menyajikan data yang super kompleks supaya bisa dibaca dan dipahami sama siapa aja. Masalahnya tuh kelihatan banget. Pengguna, apalagi yang baru, rasanya kayak tenggelam di lautan data. Terlalu banyak grafik, terlalu banyak angka, sampai-sampai wawasan penting yang mereka cari malah jadi terkubur dan susah ditemuin. Dan coba tebak. Google juga pakai pendekatan dua langkah yang persis sama. Mereka mulai dengan cetak biru atau wireframing buat ngerancang strukturnya, terus lanjut ke prototyping buat nguji kegunaan desain baru itu. Ini nunjukin kalau ini tuh emang resep standar di industri. Di fase wireframing, tim Google ini kerjanya kayak seorang kurator pameran. Mereka ambil semua data yang tadinya berantakan, terus dikelompokin ke dalam laci-laci yang logis dan jelas. Habis itu, pakai hierarki visual, mereka pastiin data yang paling penting itu yang paling pertama dilihat mata. Lalu, masuk ke tahap prototyping, buat uji kegunaan. Nah, di sini, pengguna diajak buat main-main sama dashboard interaktifnya. Bisa nggak mereka filter data? Gampang nggak nemuin info yang mereka butuhin? Intinya, bisa nggak sih mereka pakai ini tanpa perlu baca buku manual tebel-tebel? Dan lagi-lagi hasilnya sukses besar. Dashboardnya jadi jauh lebih ramah pengguna, dan yang paling penting, wawasan utama dari data itu sekarang jadi lebih gampang buat ditemuin dan dipahami, bahkan buat orang yang bukan analis sekalipun.
Oke, kita udah lihat kan contoh dari Spotify sama Google. Keduanya pakai resep yang sama. Sekarang yuk kita bedah dua bahan utama di resep itu, cetak biru para desainer. Jadi, bayangin wireframe itu persis kayak cetak biru atau denah rumah. Fungsinya buat nunjukin di mana letak setiap ruangan, pintu sama jendela. Tapi dia sama sekali nggak peduli warna catnya apa atau furniturnya merek apa. Tujuannya cuma satu, merancang struktur yang kokoh dan masuk akal. Nah, sementara prototype itu kayak maket atau model skala dari rumah tadi, tapi yang bisa kita sentuh dan coba. Ini simulasi yang bikin kita bisa seolah-olah jalan-jalan di dalam rumah yang dirancang di cetak biru tadi, buat ngerasain alurnya nyaman nggak ya, logis nggak ya? Jadi, kalau mau disimpulin dalam satu kalimat simpel, ya ini dia. Wireframe itu menentukan struktur, sementara prototipe itu memvalidasi pengalaman. Yang satu soal apa dan di mananya, yang satu lagi soal gimana rasanya. Keduanya ini pasangan yang nggak bisa dipisahin. Oke, kita sampai di bagian paling penting. Setelah kita lihat masalahnya, studi kasusnya, sama alat-alatnya, sekarang kita bisa jawab pertanyaan di awal tadi. Jadi kenapa sih desain terbaik itu rasanya gampang banget dipakai? Nah, ini dia rahasianya. Kesederhanaan yang kita nikmatin di aplikasi-aplikasi keren itu bukan soal buang-buang fitur. Justru ini adalah hasil dari proses desain yang panjang dan teliti buat menyusun semua kerumitan di balik layar. Mereka bukannya menghilangkan kompleksitas, tapi mereka menyembunyikannya dengan sangat jenius. Jadi, lain kali kalian pakai aplikasi yang rasanya intuitif dan gampang banget, coba berhenti sejenak. Coba pikirin kerumitan luar biasa yang tersembunyi di baliknya, dan hargai seni yang mengubah sesuatu yang super kompleks menjadi sesuatu yang terasa, ya, sederhana aja.